Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wal kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya wa rasulah ba'da. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh banyak ganjaran amal baik, bulan yang penuh peristiwa penting dalam agama Islam, yaitu malam Nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar. Seluruh umat muslim di dunia maupun di Indonesia berlomba-lomba dalam mengamalkan amal baik dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran untuk menjadi kesempatan baik untuk seluruh umat muslim di dunia maupun di Indonesia agar lebih mempelajari dan memaknai setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Quran. Dalam hal itu semua, lantas bagaimanakah ada orang Islam tetapi tidak bisa membaca Al-Quran? Berdasarkan data Pusat Badan Statistik Republik Indonesia pada tahun 2018 menyebutkan bahwa hanya 46,43% masyarakat Indonesia berusia di atas 15 tahun yang bisa baca tulis huruf Arab Al-Quran. Melihat data tersebut, walaupun data sudah 2 tahun yang lalu, ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk meluangkan waktu dalam mempelajari Al-Quran dan mendalaminya. Kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai panca indera yang lengkap, namun kita tidak bisa meluangkan waktu untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran. Lantas, apa saja faktor-faktor yang menghalangi kita untuk mendalami dan mempelajari Al-Quran? Yang pertama, faktor kesibukan. Faktor kesibukan kita sering mengalami. Kita sering terlena dalam kesibukan sendiri dan tidak bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Quran Al-As, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk sabar. Dan selanjutnya, faktor kedua ialah faktor malas. Faktor malas inilah juga sering kita alami. Tapi ingatlah, yang kita sering bermalas-malasan, ingatlah bahwa kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. 1 halaman saja kita mendapatkan 5.000 kebaikan. Sedangkan kita membaca 1 juz, kita mendapatkan 100.000 kebaikan. Sedangkan kita khotam 30 juz, kita mendapatkan 3 juta kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yadifu liman yasha, yang artinya Allah melipatkan gandakan ganjaran bagi siapa yang hendaki. Surah Al-Quran
Al-Baqarah ayat 261. Jika Anda masih malas, ingatlah Rasulullah SAW bersabda, yaqul li sahibihi al-Qur'an, iqra warqa wartartil kama kunta tartil fid dunya fa in tartil taka inda khair ayatil Qur'anaha. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran ketika masuk surga, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana dahulu engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Hadis riwayat Tirmizi. Yang terakhir, ya faktor mal. Terkadang kita suka malu untuk membaca Al-Quran. Tapi ingatlah, buat apa kita malu dengan hal kebaikan? Ingatlah, kita mengambil suatu contoh dalam kehidupan nyata. Seorang nenek yang ingin sekali membaca Al-Quran. Dia berusaha, dia niat, dan hasilnya beliau bisa membaca Al-Quran. Hal itu banyak sekali dalam kehidupan nyata. Dan selanjutnya, ketika seorang muslim yang tidak memiliki kekurangan dalam panca inderanya, dia berusaha dan ingin sekali membaca Al-Quran. Bahkan ada juga yang penghafal Al-Quran. Bagi kita semua yang dimiliki kelengkapan dalam panca indera, ayo kita memulaikan hari ini untuk nawaitu, kita niatkan untuk belajar dan membaca Al-Quran demi amal baik kita di alam barzah nanti. Mungkin ini dari saya, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.